Shalom dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian diambil dari buku Agar Kita Tidak Lupa. 19 April 2026 Ahad. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat Tuhan pada pagi ini sekali lagi. Mengundang pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti renungan yang tersedia serta firman yang kami akan bacakan sebentar nanti. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Tajuk bacaan, asas untuk kerjasama bagian kedua. Ayat inti, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang lelaki menghalau roh-roh iblis dengan namamu. Lalu kami larang dia karena dia bukan dalam kumpulan kita." Markus pasal 9 ayat 38. Jangan larang dia, kata Yesus, karena seseorang yang melakukan mukjizat dengan namaku tidak mungkin mencelaku. Sejurus selepas itu, orang yang tidak menentang kita memihak kepada kita. Markus pasal 9 ayat 39 dan ayat yang ke-40. Patutkah kita sebagai Adventist menyatukan usaha secara terbuka dengan mereka yang memiliki sebahagian kebenaran tetapi juga mengandungi kesilapan teologi yang serius? Itulah persoalan yang kita bangkitkan semalam. Pada tahun 1890-an, Ellen White dan golongan Adventist yang lain menyadari dengan jelas pendirian Women's Christian Temperance Union ataupun WCTU yang menyokong pemeliharaan hari Ahad melalui perundangan. Namun mereka tetap berusaha untuk bekerja sama sebanyak mungkin dengan organisasi tersebut sepanjang tahun 1890-an. Para Adventist yang lain masih tidak begitu pasti bahwa itu adalah pendirian yang tepat. Sebagai contoh, Alonzo T. Jones selaku editor Review and Herald menerbitkan beberapa editorial yang menyatakan bahwa WCTU telah menyimpang dari ajaran sebenar dan tidak cukup tegas dalam menentang sikap tidak bertoleransi agama. Mentaliti hitam putih itu mencetuskan satu siri surat daripada Ellen White. Sebagai seseorang yang bersedia bekerja dalam keadaan ketegangan tertentu, beliau menasihati Jones agar tidak terlalu keras dan menghakimi mereka yang tidak melihat sesuatu perkara melalui perspektif Adventist. Terdapat, tulisnya, kebenaran penting yang mereka hanya sedikit ketahui. Oleh itu, mereka harus dilayan dengan kelembutan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap pekerjaan baik mereka. Anda tidak sepatutnya memperlakukan mereka seperti yang Anda lakukan. Ellen White menyatakan bahwa beliau tidak mempertikaikan kebenaran sebenar dalam pendirian Alonzo T. Jones, tetapi lebih kepada kekurangan visi, kebijaksanaan, dan kebaikan dalam pendekatannya. Beliau menegaskan bahwa pendekatan Jones yang keras akan menyebabkan ahli-ahli WCTU beranggapan, Anda lihat, adalah mustahil untuk menjalin sebarang hubungan dengan Seventh-day Adventist karena mereka tidak akan memberi kita pilihan untuk berhubung dengan mereka, melainkan kita mempercayai seperti yang mereka percayai. Oleh itu, Ellen White secara jelas menentang sikap yang bersifat hitam putih. Sebaliknya, beliau menyatakan bahwa kita harus berusaha untuk mendapatkan kepercayaan para pengerja WCTU dengan berharmoni dengan mereka sejauh yang mungkin. Beliau percaya bahwa mereka boleh mempelajari sesuatu daripada kita, dan kita juga boleh belajar daripada mereka. Sebaliknya, Ellen White menggesa Jones agar tidak menggambarkan kebenaran sebagai sesuatu yang sangat menggerunkan sehingga orang lain akan berpaling dengan putus asa. Beliau merayu agar Jones menunjukkan
kelembutan seperti Kristus terhadap mereka yang tidak melihat perkara seperti yang dilihatnya. Bagaimanakah tahap toleransi saya? Adakah pendekatan saya terhadap mereka yang berbeza dengan saya mencerminkan kelembutan seperti Kristus? Tuhan, tolonglah saya untuk menjadi lebih seperti-Mu dalam hubungan saya dengan semua orang. Demikian bacaan renungan pada pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.